Lalu Nabi Sulaiman bertanya kepada pemuda ini, "Pada zaman siapa engkau mendatangi pantai ini?" Pemuda ini menjawab, "Aku ke pantai ini pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam." Nabi Sulaiman terkejut, karena pemuda ini berasal dari 1400 tahun yang lalu. Ashif ibnu Barkhiyah, salah seorang murid Nabi Sulaiman alaihissalam yang berasal dari bangsa manusia, memiliki kemampuan luar biasa. Ashif adalah orang yang memindahkan istana Ratu Balkis dalam sekejap mata. Namun, dalam kisah ini, kita akan fokus pada kehebatan dan keajaiban doa dari Ashif. Untuk teman-teman seiman, saya harap Anda mendengarkan kisah ini sampai selesai, agar tidak terjadi kekeliruan atau kesalahpahaman. Kisah ini berlatar pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam di Yerusalem atau Palestina. Suatu hari, Nabi Sulaiman menerima wahyu untuk pergi ke tepi laut. Dikatakan bahwa ada hal yang menakjubkan yang akan terjadi di sana. Maka, Nabi Sulaiman bersama pasukannya yang terdiri dari manusia, jin, dan hewan, berangkat ke tepi laut di suatu tempat yang tidak diketahui. Sampai di tepi laut, Nabi Sulaiman tidak melihat sesuatu yang aneh, sepertinya laut biasa dengan ombak yang bergulung-gulung. Tidak puas, Nabi Sulaiman memerintahkan jin Ifrit untuk menyelam ke dasar laut untuk melihat apa yang ada di sana. Namun, bahkan setelah berenang ratusan meter, jin tersebut tidak menemukan apa-apa. Kurang puas, Nabi Sulaiman mengirim jin lain untuk menjelajahi kedalaman laut, namun sekali lagi tidak menemukan apa-apa. Setelah kedua jin itu gagal memuaskan rasa ingin tahunya, Nabi Sulaiman berpaling kepada Ashif ibnu Barkhiyah, seorang sahabatnya yang saleh. Ashif mulai berdoa kepada Allah untuk menunjukkan apa yang ada di dalam laut. Setelah selesai berdoa, Allah menjawab doa Ashif. Tiba-tiba, muncul sebuah kubah besar berbahan mutiara putih dari permukaan laut. Kubah tersebut memiliki 4 pintu yang terbuat dari batu permata berbeda, yakni intan, yakut, mutiara, dan zamrud hijau. Ketika kubah itu muncul, keempat pintunya terbuka, dan tidak satu tetes air pun keluar dari dalamnya, menunjukkan sifatnya yang kedap air. Di dalam kubah itu terdapat seorang pemuda yang sedang melaksanakan salat, tampan, berpakaian putih, dan tubuhnya bersih. Terpikat Nabi Sulaiman memutuskan untuk masuk ke dalam kubah itu, untuk bertemu dengan pemuda tersebut. Nabi Sulaiman memberi salam, sehingga pemuda itu mempercepat salatnya dan menjawab salam dari Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman bertanya, "Apa yang menyebabkan engkau berada di dasar laut ini?" Pemuda ini menjawab, "Wahai Nabiullah, sesungguhnya ayahku adalah seorang laki-laki yang lumpuh, sedangkan ibuku adalah seorang wanita yang buta matanya. Aku merawat keduanya selama 70 tahun dengan kasih sayang. Ketika ajal menjemput ibuku, ia berdoa kepada Allah, 'Ya Rob, panjangkanlah umur anakku dalam keadaan selalu bertakwa kepadamu.' Tak lama setelah itu, ayahku meninggal dunia, dan ia sempat berdoa kepada Allah, 'Ya Rob, tempatkanlah anakku ini di tempat yang tidak ditemukan oleh syaitan.'" Mendengar kisah ini, Nabi Sulaiman terdiam, hingga pemuda ini melanjutkan lagi ceritanya. "Setelah aku memakamkan kedua orang tuaku, aku berjalan-jalan ke tepi pantai untuk menghilangkan kesedihan. Namun, kemudian muncul sebuah kubah yang bercahaya. Kubah tersebut sangat indah. Kemudian, aku masuk ke dalamnya untuk melihat keindahan kubah tersebut. Lalu datanglah beberapa malaikat yang kemudian membawa kubah ini ke dalam lautan, sedangkan aku berada di dalamnya." Lalu Nabi Sulaiman bertanya lagi kepada pemuda ini, "Pada zaman siapa engkau mendatangi pantai ini?" Pemuda ini menjawab, "Aku ke pantai ini pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam." Nabi Sulaiman pun terkejut, karena pemuda ini berasal dari 1400 tahun yang lalu, dan tidak terlihat tanda-tanda penuaan di rambutnya, tidak ada uban, bahkan kulit wajahnya tidak terlihat keriput. Pemuda ini hanya terlihat seperti berusia antara 20 hingga 40 tahun. Kemudian, Nabi Sulaiman semakin penasaran dan bertanya lagi, "Bagaimana kamu makan dan minum?" Pemuda ini menjawab, "Wahai Nabiullah, setiap hari datang kepadaku seekor burung membawa makanan sebesar kepala manusia. Setelah memakannya, aku merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan di dunia. Aku tidak lagi merasa kelaparan, haus, gerah, dingin, kantuk, dan sifat-sifat lain yang dirasakan manusia.
Aku pun tidak lagi merasa kesepian. Setelah percakapan ini, Nabi Sulaiman menawarkan dua pilihan kepada pemuda ini. Tinggal dan hidup bersama Sulaiman di istananya, atau kembali ke kubah mutiara. Tanpa ragu, pemuda itu memilih untuk kembali ke dalam kubahnya di dasar laut. Akhirnya, Nabi Sulaiman meminta kepada Ashif ibnu Barkhiyah untuk mengembalikan pemuda itu beserta kubahnya ke dalam lautan. Setelah Ashif selesai berdoa, kubah itu hilang dari pandangan. Kisah ini diambil dari kitab Irsyadul Ibad yang ditulis oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz dari Malabar, India. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah betapa besar kekuatan doa orang tua kepada anaknya. Kita yang masih memiliki orang tua diwajibkan merawat mereka dengan kasih sayang, karena doa orang tua memiliki kemungkinan besar untuk dikabulkan oleh Allah. Ini termasuk doa orang tua kepada anaknya, doa orang yang teraniaya, doa orang yang sedang berpuasa, dan doa seorang musafir. Semoga Allah memberi balasan kepada kita semua.